Selamat siang, Ibu dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rangga Rikyuanis Beri dengan NIM 23122-142. Saya akan menjelaskan hasil resum saya tentang materi pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan 1 hingga pertemuan yang ke-7. Kita mulai dari materi pertemuan pertama. Pertemuan pertama membahas tentang hakikat demokrasi. Demokrasi sendiri berarti suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi sebagai sistem nilai. Demokrasi sebagai sistem nilai adalah kesetaraan, kebebasan, dan toleransi. Demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama adalah trias politika. Kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengimbangi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang berikut adalah pemisahan kekuasaan. Masing-masing cabang kekuasaan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas mencegah monopoli kekuasaan. Check and balance. Sistem saling mengawasi dan mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Partai politik dalam demokrasi. Sebagai sarana dan partisipasi. Partai politik memfasilitasi partisipasi warga dalam proses politik. Yang kedua, agresi kepentingan. Partai menghimpun dan menyatukan berbagai kepentingan kelompok masyarakat. Yang berikut, kontrol pemerintahan. Partai politik bersaing untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Yang berikut adalah pendidikan politik. Partai politik berperan dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran politik warga. Ada beberapa cara untuk menanamkan pendidikan politik dalam masyarakat. Yang pertama yaitu memasukkan materi ke dalam demokrasi, materi tentang demokrasi ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas guru dalam mengajarkan nilai-nilai demokratis. Dan yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam aktivitas pendidikan demokrasi. Adapun tantangan dalam demokrasi, yaitu kesenjangan sosial, polarisasi politik, dan juga kurangnya partisipasi dalam kepedulian warga terhadap politik. Yang berikut adalah peran masyarakat dalam demokrasi. Yang pertama, masyarakat memonitor kinerja penyelenggara negara. Yang kedua, masyarakat memperjuangkan kewenangan mereka. Dan yang ketiga, masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Pertemuan kedua terkait dengan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Negara dan warga negara terikat oleh hak dan kewajiban yang harus dijaga keharmonisannya. Keseimbangan ini menjamin kesejahteraan bersama dan mendorong kemajuan yang seimbang. Kewajiban negara terhadap warga negara. Negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya termasuk keamanan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial. Negara harus menyediakan layanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang merata. Hak warga negara terhadap negara. Yang pertama, hak sipil. Warga negara berhak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpolitik yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, hak ekonomi. Warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Yang berikut adalah hak sosial. Warga negara berhak atas jaminan sosial dan kesehatan, serta pendidikan dan standar hidup yang layak. Kewajiban warga negara terhadap negara. Yang pertama, taat hukum, membayar pajak, berpartisipasi publik, dan bela negara. Hak negara terhadap warga negara. Negara berhak menuntut warga negaranya untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Negara juga berhak untuk mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Negara berhak memperoleh pembayaran pajak.
dan kewajiban fungsional lainnya dari warga negara. Kewajiban dan hak negara serta warga negara harus seimbang dan saling melengkapi untuk menciptakan harmoni dan kemajuan bersama. Pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Yang pertama, pemahaman dan kewajiban warga negara. Kita perlu memahami hak yang dijamin oleh konstitusi seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan berorganisasi. Serta perlu juga untuk mengetahui kewajiban seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Seperti berpartisipasi aktif dengan menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, terlibat dalam kegiatan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, serta mengawasi pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif. Yang ketiga, berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Berpartisipasi aktif dalam membangun fasilitas umum, berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan, serta mengembangkan ide yang memajukan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, menghargai keragaman dan toleransi. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, membangun komunikasi harmonis dalam masyarakat yang beragam, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kerelawanan, menjaga kelestarian lingkungan dan gaya hidup ramah lingkungan, memahami dan merespon isu sosial dan lingkungan. Yang keenam, pengembangan diri melalui pendidikan. Menempuh pendidikan untuk memperoleh pengetahuan serta memperluas wawasan melalui pembelajaran formal maupun informal, serta meningkatkan kompetensi untuk menjadi warga negara yang produktif. Dengan memperhatikan hal-hal berikut dan juga melaksanakannya, kita dapat mewujudkan sikap sebagai warga negara yang baik dan terdidik. Pertemuan keempat tentang membentuk tata sikap dan nilai. 1. Menghargai kebinekaan. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan latar belakang budaya. Menghargai dan menjaga kebinekaan adalah kunci menciptakan keharmonisan. Yang kedua, kemampuan bekerja sama. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menyampaikan ide dan mendengarkan dengan baik, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Yang ketiga, sifat amanah. Bertindak jujur, terpercaya dan konsisten, bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dengan sungguh-sungguh, mempertanggungjawabkan semua keputusan dan tindakan, menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain. Yang keempat, kepekaan sosial. Memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, peduli dan membantu orang lain yang membutuhkan, terlibat dalam kegiatan masyarakat dan kepentingan bersama, serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Yang kelima, kecintaan tinggi terhadap masyarakat. Menjalin hubungan yang baik dan saling mendukung, terlibat dalam kegiatan dan membangun masyarakat, menjaga kerukunan dan menciptakan lingkungan harmonis. 6. Kecintaan tinggi terhadap bangsa dan negara. Memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia, siap berkorban demi kemajuan dan kemakmuran Indonesia, serta bekerja keras dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Dengan memiliki tata sikap dan nilai-nilai ini, warga negara dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga maju. Pertemuan kelima, kita membahas tentang otonomi daerah, keseimbangan, persatuan, dan kemandirian. 1. Dinamika pelaksanaan otonomi daerah, antara lain desentralisasi, pembagian kewenangan, dan peningkatan kapasitas daerah. Yang kedua, tantangan otonomi daerah, antara lain perbedaan kemampuan antar daerah dalam mengelola otonomi, potensi benturan antara kepentingan daerah dan nasional, serta
ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah. Yang ketiga, para pemerintah pusat, peran pemerintah pusat. Yang pertama, memastikan sinkronisasi kebijakan serta pemerataan antara pusat dan daerah. Yang kedua, memonitor pelaksanaan otonomi daerah agar sejalan dengan tujuan nasional dan memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas daerah. Yang keempat, hubungan pusat dan daerah. Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, saling mendukung dan berbagi peran dalam membangun nasional. Dan yang ketiga, keseimbangan antara kepentingan sosial dan daerah. Yang kelima, peran serta masyarakat dalam otonomi daerah. Yang pertama, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan otonomi daerah. Yang kedua, akuntabilitas dan keterbukaan informasi kebijakan daerah pada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Yang keenam, isu-isu krusial. Pembagian sumber daya keuangan yang adil antara pusat dan daerah, serta pengetahuan tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Pengurangan kesenjangan, pembangunan antar daerah maju dan tertinggal, serta kompetensi dan integritas kepemimpinan daerah dalam meningkatkan dan mengimplementasikan otonomi. Otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk menyeimbangkan persatuan nasional dengan kemandirian daerah, memungkinkan setiap daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensinya sendiri dalam kerangka kesatuan Indonesia. Pertemuan ke-6 tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang dihadapi meliputi ancaman eksternal seperti konflik regional, terorisme, perubahan iklim, dan ancaman internal seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, serta isu kontemporer seperti keamanan cyber dan pandemi. Definisi dan ruang lingkup ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah, identitas, dan sistem nilai dari ancaman internal maupun eksternal. Ruang lingkupnya mencakup aspek pertahanan, ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, serta teknologi dan informasi. Yang berikut adalah peran warga negara. Warga negara berperan aktif melalui partisipasi sosial, kewaspadaan, kepedulian lingkungan, dan kebanggaan kebangsaan. Konsep dan implementasi bela negara. Bela negara meliputi kesadaran berbangsa, keyakinan pada Pancasila, kerelaan berkorban, serta kerjasama dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Strategi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah menguatkan ketahanan nasional melalui modernisasi pertahanan, diverifikasi ekonomi, pengetahuan sosial budaya, dan peningkatan kapasitas teknologi dan informasi. Kesimpulan, pentingnya peningkatan kesadaran bela negara, memperkuat kolaborasi multipihak, dan mengadaptasi kebijakan strategis untuk menghadapi berbagai tantangan. Ketahanan nasional dalam tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Pertemuan ke-7 tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi rakyat dari segala ancaman. Ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang berikut adalah bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan pada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara dari ancaman. Sinkronisasi pertahanan nasional dan bela negara. Pertahanan nasional dan bela negara saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dengan berpartisipasi aktif masyarakat dalam aspek fisik dan non-fisik untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dinamika dan tantangan bela negara. Perubahan lingkungan strategis dan ancaman multidimensi seperti politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan menuntut adaptasi daerah, pemerintah, dan masyarakat. Peran masyarakat. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam bela negara, menyosialisasikan konsep bela negara, dan berkontribusi melalui kegiatan pengabdian, strategi dan implementasi, pendidikan bela negara, pelatihan kesiapsiagaan, kemiliteran strategis, serta kebijakan terpadu untuk melaksanakan kegiatan bela negara. Pertahanan nasional dan bela negara harus diimplementasikan secara komprehensif untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.